Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ayla. I will explain about my article. Well, everyone, you can saw this. Why I'm choose this article? Because this is very interesting to learn, because most students find difficult to read, because in English the writing and reading are different. Regardless of that, we must use strategies in reading English so that students don't find it too difficult to. Jadi, kenapa saya memilih artikel ini? Karena hal ini sangat menarik untuk dipelajari. Kebanyakan siswa merasa kesulitan dalam membaca karena dalam bahasa Inggris tulisan dan bacaan itu berbeda. Terlepas dari hal tersebut, kita harus menggunakan strategi dalam membaca bahasa Inggris agar siswa tidak terlalu kesulitan dalam membaca. Kemudian yang kedua ada why does it interest you? Kenapa saya tertarik pada artikel ini? Learn strategies in reading for English education to improve the proper way to read. Jadi, mempelajari strategi dalam membaca untuk pendidikan bahasa Inggris dan juga untuk meningkatkan cara membaca yang benar. Kemudian, what is the article about? This article describe reading strategies for English language education student. Jadi, artikel ini membahas atau menjelaskan tentang strategi membaca untuk siswa pendidikan bahasa Inggris. Kemudian, title of reading material. Judul bahan bacaannya ini adalah strategi membaca mahasiswa di Departemen Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian juga difficult word. Di sini ada beberapa kata yang sulit, kayak non-sequential, kemudian accept entities, prior comparison, obtain, morphemen, bottom up, solve, approach, and then according. And the next explain some keyword. Menjelaskan beberapa kata kunci. Reading comprehension strategies on reading comprehension, apply bottom-up strategies in reading comprehension text. Jadi menjelaskan beberapa kata kunci like seperti membaca pemahaman, strategi dalam membaca pemahaman, kemudian penerapan strategi dari bawah ke atas dalam teks pemahaman. Kemudian introduction. Understanding of reading text is of course very necessary for studying various subjects, especially students in English major faculty of Tarbiyah and Teacher Training North Sumatra State Islamic University Medan, PBI, PITK, UIN, SU. This even more difficult because their reading texts are in the form of foreign language, especially in English. There will be many problems that will arise the master reading skill, especially reading English text. The problem that will be faced by students include the mastery of vocabulary that is still less the vocabulary that they master in only the vocabulary needed daily rather than academic vocabulary. The difficulty level of reading material is quite difficult to understand, so students find it difficult to obtain information from their
reading material is still a vocabulary problem, and the level of difficulty of the text, not to mention the composition of reading text and sequential information. Jadi pendahuluannya ini pemahaman terhadap teks bacaan tentu saja sangat diperlukan. Jadi kita sangat memerlukan pemahaman dalam teks bacaan. Mahasiswa dalam mempelajari berbagai mata kuliah, khususnya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, PBI, PITK, UIN, SU. Hal ini semakin menjadi sulit karena teks bacaan mereka berupa bahasa asing. Jadi mereka kesulitan karena yang mereka baca ini merupakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ada banyak masalah yang muncul menguasai keterampilan membaca, khususnya membaca teks berbahasa Inggris. Permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa antara lain penguasaan kosakata yang kurang, kosakata yang mereka kuasai hanya kosakata yang dibutuhkan sehari-hari, bukan kosakata yang bersifat akademis, tingkat kesulitan bahan bacaan yang cukup sulit untuk dipahami sehingga siswa sulit untuk mendapatkan informasi dari bahan bacaan tersebut. Jadi karena sedikitnya vocabulary yang mereka punya, mereka juga kesulitan untuk membaca dalam bahasa Inggris karena yang mereka punya itu adalah vocabulary sehari-hari seperti itu. Kemudian tingkat misal kosakata dan tingkat kesulitan teks, belum lagi komposisi teks bacaan dan informasi yang tidak berurutan seperti itu. Kemudian introduction yang kedua, reading is the third stage of a skill that must be mastered by student in learning language. As Hermanto said 2008, reading is one of the skills students have various strategies for reading as well as their understanding of their reading material. Reading strategies are needed by students to complete various lecture assignments and to obtain knowledge through reading text provided by lecture and print and online media. Strategies or techniques is used to achieve a predetermined goal. Itu menurut Tarigan 1991. According to Agustina 2008, reading consists of 4 processes, namely observation of reading symbol, catching or understanding of the meaning or of a reading material, reacting interpretively to reading material both positively and negatively, and the final process integrating what is obtained through reading material with life in applying the 4 process. Various reading strategies are needed to gain understanding. Jadi di sini itu membaca ini merupakan tahap ketiga dari 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa dalam belajar bahasa. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Hermanto pada tahun 2008, bahwa membaca itu merupakan salah satu keterampilan mahasiswa, memiliki berbagai strategi dalam membaca dan juga pemahaman mereka terhadap bahan bacaannya. Strategi membaca diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan berbagai tugas perkuliahan dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui teks bacaan yang diberikan oleh dosen maupun media cetak dan media online. Strategi atau teknik adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut Tarigan. Menurut Agustina, membaca terdiri dari 4 proses, yaitu pengamatan terhadap lambang-lambang bacaan, kemudian penangkapan atau pemahaman terhadap makna-makna bahan bacaan, kemudian bereaksi secara interpretif terhadap bahan bacaan baik secara positif maupun negatif, dan proses terakhir mengintegrasikan apa yang diperoleh melalui bahan bacaan dengan kehidupan. Dalam mengaplikasikan keempat proses tersebut diperlukan berbagai
strategi membaca untuk memperoleh pemahaman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke metodologi. Di sini a quantitative approach is a research process and understanding that is based on methodology that investigates social phenomena and a human problem. In this approach, the research makes a complex picture, examines the world detail, refer from the response view, and conduct studies on natural situation. Ini menurut Creswell, Bogdan, and Tyler suggest that qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive that in the form of written and oral word from people and observers behavior. Jadi jenis metodologinya adalah jenis penelitian ini digunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk menemukan permasalahan secara mendalam sehingga pemahaman mengenai strategi membaca siswa lebih jelas didapatkan. Hal ini diperlukan untuk menemukan solusi yang baik bagi mahasiswa agar mereka dapat menemukan strategi membaca yang tepat bagi mereka untuk meningkatkan pemahaman membaca mereka. Lokasi penelitian ini mereka lakukan di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Waktu dilaksanakan penelitian ini selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni hingga Agustus 2018. Rancangan jadwal penelitian ini disesuaikan dengan waktu dan kemampuan dana yang dimiliki oleh penulis. Sumber data adalah 10 orang siswa program studi pendidikan bahasa Inggris primer dan 2 orang ketua jurusan dan dosen pengampu mata kuliah sebagai sumber data sekunder. Ke-10 mahasiswa ini dipilih karena dari penelitian pendahuluan mereka memberikan jawaban yang menarik pada bagian wawancara bahwa mereka memilih masalah dalam membaca pemahaman. Kemudian metodologi lagi. The type of research used in this study is qualitative research. This research was chosen to find problem in depth so that understanding of student reading strategies is more clearly obtained. This is needed to find a good solution for students so that they can find approve reading strategies for them to improve their reading comprehension. The location of this study was carried out in the English Language Education Study Program at Fakultas Tarbiyah and Teacher Training at the State Islamic University of North Sumatra Medan. The time of this study was carried out for 3 months, starting from June to Agustus 2018. The design of research schedule was adjusted to the time and ability owned by the author. Data source were 10 English language education study program student as primary data source and 2 people department head and mata kuliah lecture. As secondary data source, these 10 students were chosen because from the preliminary research they gave interesting answer in the interview part that they can have problem in reading comprehension. And next, methodology. This research used two level of text. First text which consists a lot of specific vocabularies, and in the second text consists of general vocabularies that usually used in daily comprehension. The second text were applied because the first text results were below the target. Most of the student only could answer a correct question. Therefore, the second text applied to the student from the result of the student reading comprehension text that
data were obtained so that students answer more questions in this second conversion text. In this second text, the researcher changes the question to the issuer. Perhaps this is the reason why students can get more correct answer than the first take. Jadi, penelitian ini menggunakan dua level teks. Teks pertama terdiri dari banyak kosakata ilmiah, dan teks kedua terdiri dari kosakata umum yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Teks kedua digunakan karena hasil dari teks pertama masih di bawah target. Sebagian besar siswa hanya dapat menjawab satu pertanyaan dengan benar. Oleh karena itu, teks kedua diberikan kepada siswa dari hasil membaca. Pemahaman siswa diperoleh dari data bahwa siswa lebih banyak menjawab pertanyaan pada teks pemahaman kedua. Pada teks kedua ini, peneliti mengubah pertanyaan menjadi lebih mudah. Mungkin hal ini yang menjadi alasan mengapa siswa dapat memperoleh jawaban yang benar lebih banyak dibanding dengan teks pertama. Kemudian conclusion. From the explanation the Frias capture, it can be concluded the reading comprehension of student is initially very low when reading text with very high vocabulary difficulties, but the result of reading comprehension increase when give text or discharge with lower vocabulary difficulty. The strategies that was used by the student were similar. True, they were given different types of text patch. Each student had their own strategies in reading comprehension, but most of the students used bottom-up strategies. A bottom-up strategy will greatly help the reader understand if it is used for text will love vocabulary difficulties so that the reader will easily translate text or research, but if applied to text or research with high vocabulary difficulties, this will result in time running out wasted, because it has to translate every difficult word that is found in Discord or text. The top-down strategy look more appropriate if applied to all levels of text or research. Difficulties can be seen in the first conversion text. The informant who apply this strategy get more correct number than those using bottom up. However, this still need further research. Jadi kesimpulan dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemahaman membaca siswa pada awalnya sangat rendah ketika membaca teks dari tingkat kesulitan kosakata yang sangat tinggi. Namun hasil pemahaman membaca meningkat ketika diberikan teks atau wacana yang tingkat kesulitan kosakata yang lebih rendah. Strategi yang digunakan oleh para siswa memiliki kesamaan meskipun mereka diberikan jenis teks yang berbeda. Setiap siswa memiliki strategi masing-masing dalam membaca pemahaman, tetapi sebagian besar siswa menggunakan strategi bottom up. Strategi bottom up akan sangat membantu pembaca jika digunakan untuk teks dengan tingkat kesulitan kosakata yang rendah, sehingga pembaca akan dengan mudah menerjemahkan teks atau wacana. Namun, jika diterapkan pada teks atau wacana dengan tingkat kesulitan kosakata yang tinggi, maka hal ini akan mengakibatkan waktu yang digunakan akan terbuang sia-sia, karena harus menerjemahkan setiap kata sulit yang ada pada wacana atau teks. Strategi top-down terlihat lebih tepat jika diterapkan pada semua tingkat kesulitan teks atau wacana. Hal ini terlihat pada teks pemahaman pertama yang menerapkan strategi ini mendapatkan jumlah benar mendapatkan. I think enough for my explanation. Thank you so much for watching.